Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita kekalahan Jepang dengan cepat didengar oleh bangsa Indonesia, terutama oleh para pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang. Tempat Soekarno diculik, adanya perbedaan pandangan antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta, membuat mereka para golongan muda untuk menculik mereka berdua. Akhirnya Soekarno-Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Keputusan untuk menculik kedua tokoh tersebut diambil dalam rapat tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Mawardi dari Barisan Pelopor dan Sudanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta Syu. Tugas penculikan diberikan kepada Singgih, sekelompok pemuda, dan kemudian dibawa ke Rengas Dengklok karena daerah tersebut dianggap aman. Kedua tokoh tersebut berada di Rengas Dengklok seharian penuh. Para kelompok pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya keterkaitan dengan Jepang. Rombongan Soekarno-Hatta kembali dari Rengas Dengklok ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Mereka sempat singgah ke rumah masing-masing sebelum menuju ke rumah Laksamana Maeda. Setelah rumusan teks proklamasi selesai disusun, Soekarno memberikan saran agar semua orang yang hadir pada saat itu bersama-sama menandatangani naskah tersebut selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Muhammad Hatta. Namun usul itu ditentang oleh para golongan pemuda. Mereka tidak setuju kalau naskah ini ditandatangani oleh tokoh-tokoh tua yang dianggap sebagai budak-budak Jepang. Hal itu memunculkan ketegangan. Soekarni kemudian mengusulkan agar naskah itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta saja selaku wakil bangsa Indonesia. Usul itu secara aklamasi disetujui oleh semua yang hadir. Setelah itu, Soekarno menyerahkan konsep naskah proklamasi kepada Sayuti Melik untuk diketik. Naskah itu adit Soekarno-Hatta. Kemudian naskah proklamasi siap, kemudian dirundingkan bagaimana cara naskah tersebut disebarluaskan. Soekarni mengusulkan lapangan Ikada untuk digunakan mengumpulkan masyarakat Jakarta untuk mendengarkan proklamasi. Namun lapangan Ikada dikhawatirkan cukup rawan dan akan menimbulkan bentrokan terhadap pihak Jepang. Oleh karena itu, Soekarno mengusulkan agar pembacaan naskah proklamasi diselenggarakan di rumahnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda banyak yang datang menuju ke lapangan Ikada. Mereka mengira teks proklamasi akan dibacakan di sana. Pihak Jepang yang mengetahui kedatangan para pemuda itu kemudian berusaha untuk menghalang-halangi. Namun setelah mendapat dari beberapa pemuda yang mengetahui tentang pembacaan teks proklamasi, mereka semua pun menuju ke Jalan Pegangsaan Timur. Akhirnya pada hari ke-17 membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat secara spontan dan tanpa dipimpin.
Massa mengiringnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.